Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya serta anggota kelompok 4. Yang pertama ada Salman Aulia Masyuri sebagai ketua kelompok yang memimpin diskusi. Ada Amelia Kintani yang bertugas sebagai notulensi selama diskusi. Lalu ada Ade sebagai presenter yang akan memaparkan materi pada presentasi ini, dan terakhir ada saya sendiri, Safa, sebagai moderator yang memimpin presentasi mengenai studi kasus pencemaran air. Ketersediaan sumber air minum yang layak guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, seperti tercemarnya sumber air minum akibat limbah tinja. Agar kita lebih memahami terkait permasalahan tersebut, mari kita simak pemaparan dari anggota kelompok 4. Yang pertama akan dibahas yaitu hal yang menyebabkan eutrofikasi yang akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Jadi, pada pembahasan pertama yaitu apa kasus pencemaran yang terjadi. Jadi pada artikel ini membahas tentang sumber air minum rumah tangga di Indonesia yang tercemar limbah tinja. Dari sumber informasi yang kami dapat United Nations Children Fund atau UNICEF menyebut hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga di Indonesia tercemar limbah tinja. Data itu diambil UNICEF dari studi kualitas air minum rumah tangga yang digelar oleh Kementerian Kesehatan pada 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih Amel sudah menjelaskan kasus apa yang terjadi di dalam kasus ini. Sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Setelah itu, Amel akan memaparkan terkait bagaimana kasus pencemaran tersebut dapat terjadi. Kepada Amel, kembali dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk materi atau pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana kasus pencemaran tersebut dapat terjadi. Yang pertama, jumlah septic tank tertutup dan rutin dibersihkan agar rumah tangga yang memiliki sarana toilet dengan sambungan septic tank tertutup dan rutin membersihkannya masih kurang dari 8%. Hal ini memicu kasus limbah tinja. Yang kedua, masyarakat memerhatikan peraturan terkait pembangunan septic tank sudah ada, namun sebagian besar masyarakat saat membangun septic tank tidak memperhatikan harus adanya sumur resapan dan juga aturan terkait jarak ideal antar septic tank dengan sumur resapan. Yang ketiga, sanitasi buruk. Karena semakin tingginya polutan, proses pengolahan air menjadi lebih mahal yang membuat beberapa daerah tidak memiliki alat sanitasi yang baik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali kepada Amel. Karena Amel sudah menjelaskan bagaimana kasus ini dapat terjadi, setelah itu ada Salman yang akan memaparkan terkait dampak yang timbul akibat pencemaran air. Kepada Salman dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih dampak dari pencemaran tersebut. Yang pertama nih poinnya ada menimbulkan penyakit. Sanitasi yang tidak dikelola dengan baik bisa melemahkan daya tahan tubuh anak-anak sehingga menimbulkan dampak yang permanen seperti menimbulkan penyakit hingga menyebabkan kematian. Yang kedua adalah turunnya perekonomian. Akibat penyakit yang timbul dari pencemaran air ini, air minum ini membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran kesehatan yang lebih banyak untuk masyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada Salman sudah menjelaskan dampak yang timbul akibat pencemaran yang dimana dampaknya cukup membahayakan bagi kita ya. Setelah itu, Salman akan memaparkan terkait parameter kualitas air apa yang dipengaruhi oleh kejadian pencemaran tersebut. Kepada Salman, kembali dipersilahkan. Ya, kira-kira apa aja sih parameter kualitas air ini yang dipengaruhi oleh yang dapat
mencemari kualitas air nih apa aja sih parameternya? Yang pertama ada parameter fisika. Bila terjadi perubahan warna pada suatu air, maka kemungkinan ada zat berbahaya atau bakteri di dalamnya. Bau air yang di dalamnya bau air yang berbau tidak sedap kemungkinan besar telah tercampur dengan bakteri. Yang kedua adalah parameter kimia. Parameter kimia ini adalah bakteri E. coli. Dia bersifat anaerob fakultatif, artinya dapat hidup tanpa adanya oksigen maupun terdapat oksigen tergantung nilai DO di perairan tersebut. Dan yang ketiga adalah parameter biologi. Parameter biologi. Selain hewan makro, jenis organisme mikro, khususnya coliform, juga dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran air akibat kotoran manusia dan hewan. Kehadiran bakteri Escherichia coli dalam air memastikan bahwa perairan itu sudah dimasuki tinja atau fekal manusia dan hewan. Cukup, moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Salman yang sudah menjelaskan parameter kualitas air yang mempengaruhi. Setelah itu ada Ade yang akan memaparkan terkait konsep kimia. Kepada Ade dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, untuk next selanjutnya adanya konsep kimia apa saja yang dapat diterapkan dalam memahami permasalahan pencemaran tersebut dan penyelesaian masalah yang ada. Poin pertama di sini adanya adsorpsi. Adsorpsi adalah sebuah penyerapan atau penempelan molekul-molekul zat pada permukaan material padat. Dalam konteks ini, air minum tercemar tinja adsorpsi dapat digunakan untuk menghilangkan kontaminan yang terkandung dalam air. Misalnya karbon aktif sering digunakan sebagai absorben untuk menghilangkan zat-zat organik dan bau yang menghasilkan oleh tinja dalam air minum. Nah, yang poin kedua ini adanya mikrobiologi air. Meskipun lebih terikat dengan ilmu biologi, pemahaman tentang mikrobiologi air juga penting dalam memahami permasalahan air minum tercemar. Tinja memahami jenis patogen yang mungkin ada dalam tinja dengan metode penghilangannya, serta pemantauan kualitas mikrobiologi air minum ini dapat membantu dalam mencegah penularan penyakit melalui air minum. Yang poin ketiga ini adanya oksidasi dan reduksi. Biasanya konsep ini menggunakan konsep reduksi dan oksidasi dapat diterapkan dalam pengolahan air untuk menghilangkan kontaminan tinja. Oksidasi dengan menggunakan bahan kimia seperti ozon, hidrogen peroksida, atau klorin dapat membantu menguraikan atau menghilangkan senyawa organik berbahaya yang terkandung dalam tinja. Sementara itu, reduksi dapat juga untuk mengurangi beberapa tingkat keracunan seperti logam berat yang mungkin terkandung dalam tinja. Nah, untuk poin keempat ini adanya pH dan keseimbangan kimia. pH ini mengalami pengaruh terhadap keseimbangan air yang sangat penting. Yang kita ketahui bahwasanya dalam penanganan air minum tercemar tinja, pH yang tepat dapat mempengaruhi efektivitas proses pengolahan air. Nah, seperti koagulasi dan desinfikasi. Memahami keseimbangan kimia yang terjadi dalam air, termasuk ion-ion terlarut seperti ion karbonat, kalsium, dan magnesium, dapat membantu dalam mengoptimalkan kondisi untuk pengolahan air yang efektif. Terima kasih. Terima kasih Ade sudah menjelaskan konsep kimia yang dapat membantu kita memahami dan mencari solusi terkait permasalahan ini. Selanjutnya, Ade akan memaparkan terkait solusi yang dapat kita tawarkan terhadap stakeholder terkait untuk menangani masalah ini. Kepada Ade kembali dipersilahkan. Nah, tentu saja dari beberapa rangkaian yang disampaikan, nah, solusi dari stakeholder terkait untuk menangani masalah tersebut, yang pertama adanya sosialisasi tentang sanitasi layak. Pada artikel ini, kita dapat mengetahui bahwa sumber air minum rumah tangga di Indonesia sudah tercemar oleh limbah tinja. Untuk itu, solusinya mungkin untuk stakeholder dapat menyediakan sosialisasi tentang sanitasi layak kepada masyarakat dan dinas lingkungan, di mana kita mengetahui bahwasannya
hidup di daerah tersebut ikut serta ke lapangan dengan beberapa untuk memastikan bahwasanya toilet setiap satu keluarga ataupun toilet umum mempunyai septic tank dan dapat tidak mempengaruhi ke alur drainase yang akan menyebabkan pencemaran kualitas air. Yang kedua ini adanya septic tank komunal. Cara kerja septic tank komunal adalah enggan mengolah limbah kotoran yang menjadi cair layak dibuang ke sungai atau aliran air karena sudah tidak berbau dan tidak berwarna. Limbah akan dikumpulkan melewati bar screen atau saringan kasar untuk menyaring sampah ukuran besar, semisalnya plastik, daun, kertas, dan lainnya. Limbah kemudian mengalir ke bak pengendapan awal untuk mengendap partikel dan sebagai pengurai lumpur atau sludge ke degestion, air limpasan dialirkan ke bak kontraktor anaerob, medianya kerikil ataupun bahan plastik plus bakteri anaerob yang berfungsi menguraikan zat organik. Setelah itu dialirkan ke bak kontraktor biofuel aerob, terakhir masuk ke bak pengendapan untuk kontak dengan klorin sehingga tidak ada mikroorganisme patogen dan dapat dibuang dengan aman ke sungai atau saluran umum lainnya. Yang poin ketiga ini adanya masak air hingga matang. Nah, kita mengetahui nih bahwasanya masyarakat juga diimbau untuk memasak air minum hingga benar-benar matang. Diprihatinkan menyarankan supaya masyarakat untuk lebih tidak langsung mematikan kompor saat air telah mendidih. Bahwasanya biarkan air mendidih setidaknya selama 1 menit. Cara ini ampuh untuk memastikan bahwa bakteri benar-benar hilang dalam air minum untuk terkontaminasinya air tinja yang dapat ditinjau secara langsung agar air itu memiliki kualitas yang baik nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para anggota yang sudah memaparkan terkait studi kasus pencemaran air. Segala rangkaian presentasi telah dijalankan. Sebelum diakhiri, saya ucapkan terima kasih kembali kepada anggota kelompok ini yang telah bekerja sama dengan baik dalam diskusi serta presentasi, lalu pengerjaan tugas yang bertujuan untuk memenuhi tugas kimia lingkungan. Dengan ini, presentasi akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.